Mas, kita ke rumah Mbok Darmi sekarang. Aku mengirimkan pesan pada Mas Ipul. Sudah 2 hari sejak kematian Yani, tetapi orang tua Mas Ipul dan Yani tak kunjung kembali ke tempat tinggal masing-masing. Mereka masih bertekad untuk mencari tahu semuanya. Nduk, aku terperanjat saat tiba-tiba Mbah Sugi masuk ke kamar. Iya, Mbah. Usiamu masih muda, jalan hidupmu masih sangat panjang. Masih banyak pria di dunia ini selain Ipul. Tapi kenapa kamu harus melakukan ini, Nduk? Aku mendongak dan melebarkan mata mendengar perkataan Mbah Sugi. Apa maksud Mbah? Tanyaku gugup. Mbah tahu semuanya. Tahu apa yang kamu lakukan. Tahu apa yang kamu rencanakan. Aku menelan ludah getir, tak tahu tentang apa, Mbah. Kubuat nada suaraku setenang mungkin. Sebenarnya aku paham apa yang dimaksud Mbah Sugi. Hanya saja aku pura-pura tak tahu kalau dia sedang membicarakan apa yang kulakukan pada Suryani. Tapi dari mana dia tahu? Aku tak pernah cerita. Nduk, berhenti berlagak tak tahu. Jujurlah pada Mbah, jika ingin semuanya tetap baik-baik saja. Kamu cucu Mbah satu-satunya. Kondisimu saat ini sedang dalam bahaya. Darmi bukan orang yang pantas kamu percayai, Nduk. Tenggorokanku tiba-tiba terasa gersang, aku panik dan takut mendengar apa yang Mbah Sugi katakan. Dia benar-benar sudah tahu semuanya. Dari mana Mbah tahu itu? Lirihku tak berani menatap matanya. Kenapa kamu tak menanyakan ini terlebih dahulu pada Mbah? Aku bingung, Mbah. Hatiku saat itu dipenuhi dendam. Aku tahu Mbah tak akan setuju dengan rencanaku. Ucapku menahan sesak. Sekarang dengarkan Mbah. Tolong jangan pernah berkata pada Darmi kalau kamu adalah cucu Mbah. Paham? Perkataan Mbah Sugi penuh penekanan. Kutatap matanya sekilas, tampak sekali ia cemas. Apa hubungannya? Tanyaku tak yakin. Nurut sama Mbah. Sekarang pergilah dan tetap hati-hati supaya tidak ada orang yang curiga. Semua orang tahu Darmi memelihara santet. Lagi-lagi aku dibuat terkejut. Dari mana Mbah tahu aku akan pergi ke rumah Mbok Darmi? Aku belum memberitahunya. Bertepatan saat itu, ponselku menyala, balasan dari Mas Ipul. Siap, sayang. Aku mandi dulu. Kamu siap-siap, kita sekalian jalan. Aku tersenyum senang membaca balasannya. Aku menaruh ponsel di ranjang, lalu mendekat pada Mbah Sugi, memeluknya dengan erat. Hanya dia satu-satunya orang yang kupunya di dunia ini. Selain Mas Ipul tentunya. Makasih banyak, Mbah. Makasih sudah mengerti perasaanku. Kamu cucu Mbah satu-satunya. Ingat, Nduk, lain kali tolong jangan gegabah. Setelah Mbah Sugi pergi, aku bersiap-siap. Memilih busana sebagus mungkin, dan berdandan dengan cantik. Polesan terakhir di bibir membuatku kian terlihat manis dan menawan. Sempurna. Aku menatap pantulan diri dalam cermin. Pantas saja Mas Ipul tergila-gila padaku. Setelah mengirim pesan padanya, aku berangkat terlebih dahulu dengan berjalan kaki, menunggunya di persimpangan jalan depan, tak lupa menyiapkan masker di dalam tas. Jika berangkat berdua dari sini, tentu saja akan membuat semua orang bertanya-tanya. Cuaca hari ini sangat mendukung untuk jalan-jalan. Mendung syahdu. Hari masih tampak gelap meski sudah pukul 10 pagi. Jalanan cukup sepi. Hanya aku yang berdiri di sebelah persimpangan jalan. Mas Ipul membalas pesanku, katanya dia akan segera berangkat. Persimpangan yang dikelilingi rimbunan pohon ini terlihat cukup mencekam, ditambah mendung yang membuat tempat ini makin gelap. Aku mengedarkan pandangan, sama sekali tak kulihat satu orang pun. Kecuali seorang wanita yang berada di arah berlawanan, di mana aku berdiri sekarang. Aku menghela napas lega, akhirnya aku tak sendiri. Aku meraih ponselku dan mencoba menghubungi Mas Ipul, tetapi tidak diangkat. Mungkin dia sudah dalam perjalanan. Setelah menutup tas dengan rapat, aku menoleh pada wanita yang kulihat tadi. Namun, tunggu, ada yang aneh. Wanita berhijab dengan setelan busana ungu Salem itu, berjalan mundur sembari meloncat-loncat. Aku tak bisa mengenali wajahnya, karena jarak pandang yang cukup jauh. Sial,
Tengkukku seketika meremang. Siapa wanita aneh itu? Tubuhku merinding. Aku yakin dia berjalan dengan posisi mundur, lalu setelah menghilang di tikungan jalan, dia tiba-tiba berada di ujung jalan. Begitu terus dengan melompat-lompat. Aku mengusap tengkuk. Bulu halus di sekujur tubuh terasa mulai meremang. Aku yakin hal demikian tidak bisa dilakukan oleh manusia normal. Hantu. Memang ada hantu siang-siang bolong begini. Tidak sekali dua kali aku menunggu Mas Ipul di persimpangan jalan seperti ini, tetapi tak pernah ada kejadian aneh. Bahkan saat malam hari sekalipun. Aku mengalihkan perhatianku dengan membuka ponselku. Sial, kenapa Mas Ipul tak kunjung datang? Dia juga tak membalas pesanku. Sungguh, aku tengah dilanda ketakutan kali ini. Wanita yang berjalan mundur itu mulai mengeluarkan suara tawa yang menggema, seolah menertawai ketakutanku. Kali ini aku yakin dia bukan manusia. Aku mengalihkan pandangan pada ponsel, untuk menutupi ketakutanku. Tiba-tiba, terdengar suara motor dari arah belakang. Aku menghela napas lega. Aku kenal suara motor ini. Saat menoleh, dadaku terasa sesak. Melihat Mas Ipul dari kejauhan, datang dengan membonceng wanita lain. Apa maksudnya ini? Dia terlihat tersenyum tanpa dosa, saat mulai dekat denganku. Apa-apaan kamu, Mas? Hampir setengah jam aku nunggu kamu di sini, tapi kamu malah jalan sama perempuan lain. Bentakku emosi. Ekspresi Mas Ipul berubah, dia tampak bingung. Perempuan siapa? Maaf kalau aku sedikit telat, karena tadi keluargaku sedang diskusi. Lebih tepatnya orang tuaku dan orang tua Yani. Aku tak enak kalau harus meninggalkan mereka begitu saja, Ros, ujarnya memberi penjelasan. Aku membuang muka. Bukan itu yang kumaksud, tapi dia. Aku menunjuk wanita yang sejak tadi turun dari motor dan berdiri di belakang Mas Ipul. Namun, sebentar, dia tak ada di tempatnya berdiri. Kemana dia sekarang? Teriakku pada Mas Ipul. Ros, kamu apa-apaan sih? Perempuan mana? Dari tadi aku datang ke sini sendirian. Mas Ipul mengguncang bahuku seketika aku terdiam. Kamu jangan membodohiku, Mas. Jelas-jelas tadi kamu datang membonceng wanita pakai hijab dengan gamis berwarna ungu. Ungu Salem, bantahku sinis. Tunggu, apa yang kuucap barusan? Wanita dengan busana ungu Salem. Bukankah itu sosok yang kulihat melompat-lompat di jalan depan sana? Sekujur tubuh tiba-tiba kembali merinding. Ros, dengarkan aku. Aku datang ke sini sendirian. Ujar Mas Ipul penuh penekanan. Matanya menyiratkan penuh keyakinan. Lagi pula dia tak mungkin membohongiku. Mungkin aku yang salah lihat, karena ketakutan pada wanita misterius itu. Di perjalanan, aku masih begitu kalut. Tak percaya dengan kejadian barusan. Beruntungnya tidak ada orang, kuceritakan semuanya pada Mas Ipul, dia hanya diam dan menenangkanku. Kami sampai di rumah Mbok Darmi. Rumah Mbok Darmi sedikit terbuka. Kuduga sedang ada tamu saat ini. Kupakai masker dan duduk di kursi tunggu yang ada di luar. Mas Ipul menyalakan rokok dan duduk di sebelahku. Sekitar 15 menit menunggu, seseorang keluar dari pintu. Aku berdiri dan bersiap masuk. Saat melewatinya, lelaki itu mencekal tanganku dan tersenyum misterius. Dasar orang gak jelas. Rutukku sembari menepis tangannya. Mas Ipul sedang mematikan rokok. Aku memalingkan muka dan masuk ke rumah Mbok Darmi. Namun, langkahku terhenti di ambang pintu. Yani, Suryani, ya, aku tak salah lihat. Gadis itu duduk di sebelah Mbok Darmi dengan rambut awut-awutan. Kondisinya sama seperti terakhir kali kulihat, tulang pipi menonjol dan matanya yang cekung penuh lingkaran hitam. Dia terlihat begitu buruk. Dia memandang tajam ke arahku dengan bibir tersenyum menyeringai. Kau pelacur. Meski dia tak bersuara, tetapi aku yakin bibirnya menggumamkan kata tersebut. Sontak aku berteriak sekeras mungkin, tubuhku mulai gemetar. Detik kemudian Mas Ipul masuk dengan tergopoh-gopoh. Ros, hei ada apa? Mas Ipul menyentuh kedua pundakku, dia terlihat begitu panik. Tanpa menoleh,
Aku menunjuk tempat di mana Suryani barusan kulihat, di sebelah Mbok Darmi. Nggak ada siapa-siapa di sini. Hanya ada Mbok. Suara berat Mbok Darmi menyahuti. Dengan sedikit ragu kuangkat kepala, menatap Mbok Darmi yang kini hanya duduk sendiri. Padahal jelas-jelas tadi kulihat ada Yani di sana. Tak mungkin aku salah. Aku sungguh kacau hari ini. Sudah, ya, nggak apa-apa. Mungkin kamu hanya halusinasi, ujar Mas Ipul mengelus punggungku. Dia menuntunku untuk duduk. Rumah Mbok Darmi ini sangat sederhana. Tanpa sofa, kami duduk lesehan di lantai ubin yang dibalut karpet kasar. Kenapa? Tanya Mbok Darmi datar. Mbok, saya mau bicara. Kenapa Mbok bilang sama orang tua Yani dan Mas Ipul siapa pelakunya? Bukankah dalam perjanjian Mbok sepakat untuk merahasiakan nama kita berdua? Ujarku tanpa basa-basi. Aku mulai terpancing emosi dengan wanita tua ini. Karena saya dapat duit, sahutnya tanpa merasa bersalah. Hah, kan kami juga bayar, Mbok. Protesku. Sudahlah, tenang saja, Mbok nggak akan bongkar pada siapapun. Percayakan pada Mbok. Katakan bagaimana aku bisa mempercayai Mbok, setelah Mbok membocorkan ini pada orang tua Mas Ipul. Nada suaraku mulai sedikit meninggi, Mas Ipul mengingatkanku untuk tetap bersabar. Ini jaminannya. Mbok Darmi mengeluarkan sebuah paku berkarat dari dalam toples. Namun, meski sudah berkarat, paku tersebut tetap berkilau. Cukup besar dari ukuran paku biasanya. Aku memicingkan mata. Apa itu? Paku. Nyawaku ada di dalam paku ini, sahutnya sembari menatap paku itu lekat. Aku makin bingung. Kuiyakan saja perkataannya. Aku tak sabar untuk segera jalan-jalan. Kami pamit, Mbok. Urusan kita sudah selesai. Terima kasih atas pertolongan Mbok, dan ingat perkataan kami barusan Mbok. Pamitku sebelum kemudian meninggalkan wanita tua itu. Setelah seharian jalan-jalan, kami pulang saat hari sudah menjelang maghrib. Seperti biasa, aku turun di persimpangan dan pulang terlebih dahulu. Setelah sampai rumah, kukirimkan pesan kepada Mas Ipul, barulah dia pulang. Karena tidak mungkin jika kita berjalan beriringan. Untuk menuju rumah, kami harus melewati dusun yang ramai orang. Apalagi menjelang maghrib begini. Baru saja merebahkan badan, ponselku berdering. Kuangkat dengan malas tanpa melihat nama si penelepon. Sungguh aku ingin istirahat saat ini. Ya, halo, sapaku malas. Ipul akan mati. Kalian berdua akan mati. Sontak aku bangkit dari posisi rebah, kulihat nama pengirim yang ternyata Mas Ipul. Namun, suara berat di seberang telepon barusan aku yakin bukan Mas Ipul, itu suara wanita. Kututup panggilan tanpa menjawab apapun. Lalu menelpon Mas Ipul kembali. Dengan hati bergemuruh kutunggu dia menjawab panggilanku. Kali ini, aku tak salah dengar. Bukan lagi halusinasi, melainkan benar-benar nyata, ada yang menerorku. Halo, sayang, aku sudah di rumah. Ada apa? Suara Mas Ipul terdengar biasa saja. Tadi kamu telepon aku, tanyaku berbisik. Enggak, tapi entah kalau kepencet pas di jalan. Kalau kepencet pun tak mungkin ada suara wanita. Apalagi mengancam kami. Enggak, Mas. Bukan kepencet. Barusan ada panggilan dari kamu, saat kuangkat yang bicara seorang wanita. Dia bilang kita berdua akan mati, tuturku panjang. Aku mengatakan itu sembari mengawasi kiri dan kanan. Apalagi ini waktu maghrib, waktu di mana makhluk halus berkeliaran. Hah, nggak mungkinlah, Ros. Aku benar-benar baru sampai rumah. Ponselku di dalam tas, sahut Mas Ipul, sepertinya dia meragukan perkataanku. Coba lihat log panggilan, pintaku. Sebentar, setelah beberapa saat, Mas Ipul bersuara. Lah, iya benar. Di jam 17.20 panggilan terhubung selama 15 detik, ujarnya sok. Aku menyurai rambut dengan kasar, khas seseorang ketika gelisah. Aku tutup dulu teleponnya, Mas. Mau sholat, ujarku lalu menutup panggilan. Ada apa dengan hari ini? Aku sungguh frustasi. Pertengahan sholat ketika rakaat kedua, fokusku mulai buyar, perasaanku menjadi tak enak.
Aku merasa ada yang memperhatikan, atau bahkan mengikuti gerakan sholatku di belakang. Di rakaat terakhir, ketika duduk tahiyat akhir, aku memberanikan diri memindai cermin kecil yang menyandar di lampu tidur, yang terletak di nakas. Posisiku sholat di depan nakas sebelah ranjang. Setelah salam, aku berlari sekencang mungkin ke kamar Mbah Sugi. Bagaimana tidak, dalam pantulan cermin, aku melihat separuh wajah Suryani melotot ke arahku dengan pupil yang mengecil. Aku hanya melihat separuh wajahnya, karena posisi cermin memang tidak pas. Ya Tuhan, ampuni aku. Aku masuk ke kamar Mbah Sugi tanpa permisi. Kutemukan Mbah Sugi dalam posisi duduk memakai mukena ke arah barat. Dia sedang bermunajat. Aku menghambur ke pelukan Mbah Sugi. Mbah, Yani, Mbah. Dia ganggu aku terus, Mbah. Aduku pada Mbah Sugi. Aku mulai terisak, sungguh aku ketakutan. Mentalku tidak baik-baik saja jika terus-menerus diteror seperti ini. Namun, tak ada respon dari Mbah Sugi. Tak seperti yang biasa dia lakukan. Aku mengingat sesuatu. Dengan ragu, kuangkat kepalaku menatapnya. Suryani melotot ke arahku hingga bola matanya hampir keluar. Aku diam terpaku tak bisa mencerna apa yang terjadi. Detik berikutnya, sosok di hadapanku yang hanya berjarak beberapa inci itu menyeringai hingga bibirnya robek mencapai daun telinga. Aku berteriak sekencang mungkin, saat darah karena robekan mulut Suryani menciprati wajahku. Tubuhku kaku, aku masih di posisi yang sama. Sulit untukku bergerak, aku terlalu shock hingga tak bisa berbuat apa-apa. Aku lupa, jika Mbah Sugi selalu berjamaah ke musola. Dia tidak mungkin ada di rumah saat maghrib begini, karena baru pulang setelah sholat Isya. Kepalaku terasa begitu pusing, pandanganku berputar. Dalam persekian detik, kesadaranku tiba-tiba menghilang. Semua menjadi gelap, hal terakhir yang kuingat adalah ketika Yani mencolokkan sebuah paku ke matanya. Hal itu dia lakukan berulang-ulang dengan senyum menyeringai. Alhamdulillah, akhirnya sadar. Suara pertama yang kudengar ketika membuka mata. Samar-samar, kulihat banyak orang yang mengelilingiku. Mbah, gumamku lirih. Nduk, ini, diminum dulu. Mbah Sugi memberiku segelas air putih. Dengan sigap, seseorang entah siapa membantuku duduk, aku meringis badanku terasa begitu sakit. Seperti habis dipukuli. Aku meneguk air yang Mbah Sugi berikan. Setelah beberapa saat, kesadaranku mulai pulih. Rupanya ada Pak Yadi dan Bunda, serta kedua orang tua Yani. Mereka semua memandangku datar. Apa yang terjadi, Nak? Sehari semalam kamu tidak sadar, kau membuat kami semua cemas. Bunda duduk di ranjang, membenamkanku dalam pelukannya. Sentuhan tangannya di punggungku membuatku merasa begitu tenang. Aku berusaha mengingat apa yang terjadi, hingga akhirnya aku mengingat malam itu. Ketika aku memeluk Mbah Sugi yang ternyata adalah hantu Suryani. Namun, aku tak mungkin mengatakan yang sejujurnya, karena ada orang tua Yani di sini. Aku takut menyinggung perasaannya. Lagi pula, mereka semua akan bertanya-tanya jika aku berkata jujur. Aku terperanjat ketika mengingat cipratan darah Suryani malam itu yang mengenai wajahku. Ada apa, Nak? Tanya Bunda bingung. Aku mengusap wajah. Namun, tak ada apapun. Kamu kenapa, Nduk? Mbah Sugi yang bertanya. Darah, Mbah. Darah di wajahku. Darah. Mereka semua sontak berbicara di saat yang bersamaan. Ah, sial. Aku keceplosan. Mas Ipul mengangkat sebelah alisnya. Kas ketika dia tengah bingung. Maksudku, darah. Sudah. Ros baru bangun. Jadi biarkan dulu dia istirahat, timpal Mas Ipul memotong pembicaraanku. Ah, syukurlah. Aku menghela napas lega. Kami pamit dulu, ya. Ada urusan sama Mbok Darmi, ujar Bu Asma pada Bunda. Jantungku terasa berdetak lebih cepat. Aku selalu khawatir bila mereka berurusan dengan Mbok Darmi. Khawatir wanita tua itu membocorkan segalanya. Jika sampai itu terjadi, habis sudah semua yang kuperjuangkan. Aku tak hanya kehilangan Mas Ipul, tapi juga kehilangan Bunda yang sudah seperti ibuku sendiri.
Dari kecil, kami selalu bersama-sama makan di rumah Bunda bersama Mas Ipul, sudah menjadi hal wajar. Hingga ketika dewasa, rasa sayang tersebut berubah tak hanya sekedar sahabat ataupun kakak adik, melainkan lebih. Hal demikian juga dirasakan oleh Mas Ipul. Sampai kemudian kami menjalin hubungan lebih, tanpa diketahui oleh siapapun kecuali Mbah Sugi. Hingga pada akhirnya datanglah dua orang di malam itu, yang meminta menjodohkan Mas Ipul dengan anaknya yang bernama Suryani. Itu yang ku dengar dari Bunda. Sebagai sahabat karib dan relasi bisnis, dengan alasan tak enak hati, Bunda dan Om Yadi meminta Mas Ipul untuk menyetujui semuanya. Atas nama bakti seorang anak pada orang tua, maka Mas Ipul tak punya pilihan lain selain mengiyakan permintaan Bunda. "Bagaimana denganku, Mas?" tanyaku pada saat itu. Aku menyesal tak pernah memberitahu pada Bunda tentang hubungan spesial kami. Jika Bunda tahu, mungkin akan lain cerita. Kamu tidak akan kemana-mana. Kamu tidak akan tergantikan. Sementara ini, biarkan semua terjadi sesuai rencana Mama, ujar Mas Ipul meyakinkan. Aku mempercayainya. Sejak kecil bersama, tumbuh dewasa bersama, selama 6 tahun menjadi kekasihnya, aku yakin Mas Ipul tidak akan semudah itu meninggalkanku. Namun, aku hanya manusia biasa yang punya nafsu, punya amarah dan punya rasa cemburu. Aku tidak bisa digantung tanpa kepastian. Aku marah dan tak terima dengan pernikahan mereka. 3 bulan setelah mereka menikah, aku sudah tak tahan. Aku tak bisa menahan cemburu. Aku mengajak Mas Ipul bertemu. Seperti biasa, dia masuk ke kamarku dari jendela. Aku meminta kepastian atas diriku. Aku tak mau jika terus didiamkan, lama-lama akan ada rasa cinta dalam hati Mas Ipul pada Yani. Lalu apa aku akan dibuang begitu saja? Ikuti mauku atau kalau tidak kita putus. Ancamku waktu itu. Aku lebih takut kehilangan kamu, Ros. Dan kamu tahu itu, kan? Sahutnya. Singkirkan wanita itu. Aku muak, Mas. Aku muak pura-pura baik sama dia. Mana? Katamu melawan musuh terbaik adalah dengan menjadi orang terdekatnya. Tapi mana buktinya? Ujarku menggebu. Kecilkan suaramu. Kamu harus lebih sabar, sayang. Jangan gegabah. Ayah Yani bukan orang sembarangan. Kita harus pikirkan baik-baik. Aku sudah punya jalannya. Timpalku. Kujelaskan semua pada Mas Ipul, tentang Mbok Darmi yang ku ketahui dari temanku. Itu bahaya, Ros. Resikonya besar, karena dia sudah terkenal di kampung kita. Bisa saja ada orang yang mengenali kita ketika ke sana, atau justru dia yang tahu pada kita. Aku tak mau terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, Ros. Bantahnya pada saat itu. Kini giliranmu untuk mempercayaiku, Mas. Berhari-hari aku sudah mencari info tentangnya, aku sudah mengkaji semuanya. Aku tidak sebodoh itu, jelasku dengan penuh penekanan. Aku tak suka diremehkan. Atau jangan-jangan kamu kasihan sama wanita itu? Tuduhku. Enggak, Ros. Enggak. Aku hanya tak mau posisi kita terancam, sayang. Setelah melalui perdebatan panjang itu, kami pun sepakat. Pengorbanan kami membuahkan hasil. Suryani mati dengan cantik. Tak sia-sia kami menghabiskan banyak rupiah. Kuakui rupanya Mbok Darmi adalah orang yang rakus uang. Kabarnya, dia memiliki seorang putri yang dipenjara karena kasus narkoboy, entahlah. Itu hanya info yang kudapat. Beruntungnya perkara uang bukanlah hal yang sulit untuk Mas Ipul, semesta berpihak pada kami. Karena sejatinya memang bukan aku yang merusak, melainkan Suryani. Dia adalah benalu. Nduk, kok malah bengong? Bunda pamit dulu, ya. Mau nemenin Bu Asma. Ucapan Bunda membuatku terperanjat. Membuyarkan lamunanku. Mau kemana Bunda? Ke rumah Mbok Darmi, dukun di dusun sebelah. Apa ini tentang Yani, Bunda? Tanyaku mencari tahu. Bunda mengangguk, kemudian pergi setelah mengelus rambutku lembut. Bunda memang orang yang baik. Apa yang sebenarnya terjadi, Nduk? Tanya Mbak Sugi setelah semua orang pergi. Hanya ada kita berdua di kamar ini.
Kuceritakan semuanya yang kuingat malam itu. Wajah Mbah Sugi berubah tegang. Tengkukku pun mulai merinding. Nduk, dengarkan Mbah. Ada satu hal yang belum kamu ketahui, Nduk. Suryani meninggal dalam keadaan hamil. Tegas Mbah Sugi yang membuatku membelalakkan mata.